Halo, Assalamualaikum teman-teman 2H United, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Rentetan hasil positif Manchester United di sepanjang tahun 2024 akhirnya terhenti ketika menjamu Fulham di Old Trafford dengan skor 1-2. Kekalahan Manchester United ini membuat Aston Villa yang berada di peringkat keempat menjauh dari Manchester United untuk perebutan tiket zona Liga Champions. Selisih poinnya menjadi 8 poin. Dari line up, Shaw yang kembali mengalami cedera untuk kesekian kalinya di musim ini, posisinya digantikan oleh Victor Lindelof. Kemudian Højlund yang lagi on fire juga digantikan oleh Omari Forson. Tapi Forson ini bermain lebih ke sayap kanan dan Rashford yang ditempatkan sebagai striker. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Erik ten Hag di beberapa minggu yang lalu saat ditanya apakah akan mencari pemain di transfer musim dingin terkait dengan cederanya Anthony Martial. Ten Hag mengatakan, ya, kami mencarinya, tapi ada kendala di financial fair play. Dan Rashford bisa bermain di posisi sebagai striker. Nah, dengan cederanya Højlund ini, Ten Hag konsisten dengan apa yang dikatakannya, kalau Rashford yang akan bermain di posisi striker. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Rashford bisa menggantikan kontribusi yang diberikan oleh Rasmus Højlund? Ini yang aku khawatirkan. Dan juga aku agak bingung, kalau kemarin mengatakan setiap pertandingan adalah final, memainkan Forson bukanlah solusi untuk pertandingan ini. Menurutku, di pertandingan kontra Fulham, kemarin Forson bermain ragu. Mungkin masih demam panggung, atau dia merasa masih terlalu besar beban yang dibawanya ke lapangan. Padahal ada Amad Diallo, ada juga Anthony. Walaupun ya performa Anthony tidak terlalu bagus musim ini, malah sejak didatangkan ke Old Trafford. Tapi menurutku ini masih mending dibandingkan Ten Hag memainkan Omari Forson. Ini berakibat lini depan Manchester United terlihat tidak ada komunikasi, belum ada chemistry yang terjalin. Di babak pertama, penyakit dari match-match sebelumnya masih ada. Jarak pemain antar lini ini masih jauh. Solusi yang menginstruksikan Dalot untuk inverted belum juga maksimal. Manchester United di babak pertama bermain sabar, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain depannya. Tapi sayang, umpan-umpannya tidak akurat, masih terlalu kencang. Dan pemain Fulham juga sudah memperkirakan ini. Jadi, beberapa kali umpannya ini bisa diantisipasi oleh pemain Fulham. Kehilangan Rasmus Højlund dan Luke Shaw ini sangat memberikan impact ke permainan Manchester United. Harry Maguire di belakang yang menggantikan Martinez. Dari sisi bertahan menurutku tidak ada masalah. Tapi dari segi build up, passing progresif yang bisa dilakukan oleh Martinez ini masih sangat jarang dilakukan oleh Harry Maguire. Malah akhirnya memberikan long pass ke depan. Lindelof yang menggantikan peran Luke Shaw pun tidak bisa maksimal di posisinya karena ini bukan posisi naturalnya Victor Lindelof. Lindelof jarang terlihat melakukan overlap untuk memberikan opsi passing. Malah terlihat sering memblok body lawan untuk menghalanginya agar Garnacho yang bermain di sayap kiri di match ini bisa melakukan cut inside. Ini malah menurutku banyak terjadi di olahraga basket. Lalu di babak kedua, ada pergantian di awal-awal babak kedua. Casemiro yang terlihat ada darah di kepalanya sempat juga beberapa menit diberikan perawatan dan langsung digantikan oleh Eriksen. Dan Forson juga digantikan oleh Scott McTominay. Ini menyebabkan Bruno digeser ke sayap kanan. Yang aku suka dari Eriksen ketika dia masuk adalah Manchester United bisa lebih baik dalam penguasaan bola. Manchester United lebih mendominasi, umpan-umpan pendeknya berjalan. Tapi yang aku khawatirkan, segi defensif Manchester United ini akan melemah. Karena
Eriksen bukanlah tipe pemain yang bisa berduel, apalagi Maino yang beberapa kali telat untuk cover area, dan ini bahkan dilakukan sejak babak pertama. Dan akhirnya gol Fulham pun tercipta di menit 65. Manchester United langsung bereaksi setelah gol pertama dari Fulham. Manchester United lebih berani melakukan duel dan juga banyak memenangkan second ball. Tapi ini terbaca oleh manajer Fulham dengan langsung memasukkan Adama Traore yang memiliki kecepatan dan body balance yang sangat baik. Menurutku, Fulham akan bermain counter attack pada skema ini. Dan ya, beberapa kali Fulham mengancam Manchester United dengan skema counter attack karena Manchester United fokus menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian ada pergantian Amad Diallo yang menggantikan Maino untuk mengisi pos di sayap kanan, dan Bruno kembali mengisi pemain sebagai nomor 10. Akhirnya Manchester United bisa menyamakan skor di menit 89 oleh Harry Maguire. Dan setelah gol dari Harry Maguire ini, Manchester United tetap menekan. Tercatat ada 4 peluang dari 3 menit. Bahkan ada peluang besar dari Scott McTominay di menit 91. Sayangnya ini tidak dieksekusi secara maksimal. Mungkin Scott McTominay ini terobsesi menambah catatan golnya sebagai pemain pengganti. Aku tidak tahu juga. Padahal ada opsi memberikan umpan datar ke Rashford atau Garnacho yang menurutku peluangnya lebih besar. Dan akhirnya Manchester United sendiri dihukum dengan counter attack di waktu injury time di babak kedua. Taktik yang memang sudah direncanakan oleh Fulham, membiarkan United bermain di areanya, kemudian dengan cepat melakukan counter attack. Menurutku, Manchester United bisa saja bermain menekan sejak awal kalau melihat dari apa yang dilakukan setelah ketertinggalan 0-1. Tapi menurutku konsekuensinya ada 2. Yang pertama, kesempatan pemain lawan melakukan counter attack ini sangat besar. Dan kebobolan United yang banyak terjadi di musim ini berawal dari situasi bola mati dan counter attack. Kedua, mungkin Ten Hag menjaga stamina pemain agar tidak terlalu diforsir ketika menjelang akhir babak kedua. Dengan kekalahan ini menurutku, kesempatan Manchester United untuk finish di zona Liga Champions akan semakin sulit. Apalagi dengan cederanya beberapa pemain. Rasmus Højlund harus beristirahat paling tidak 2-3 minggu. Shaw dan Martinez kemungkinan akan comeback di menjelang akhir musim. Kalau permainan Manchester United di sisa musim berkaca dari permainan dari kontra Luton dan Fulham, menurutku peluang finish Manchester United di zona Liga Champions ini akan semakin sulit. Oke, segini dulu video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Ciao.